Shalom adik-adik semua, apa kabar? Baik-baik aja kan di sana? Hari ini kita kembali bertemu di ibadah online. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan juga serius. Kita akan angkat lagu pujian yang pertama, yaitu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Tuhan. Tuhan itu baik ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai dan membimbing kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita akan masuk ke lagu kedua. Tapi sebelum itu tepuk tangannya Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Lebih semangat lagi dong, tepuk tangannya Yesus. Yes. Yesus, Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Sekarang kita akan masuk lagu kedua yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangan dong semuanya.
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Karena Yesus Tuhan beserta dengan kita. Kembali kita datang ibadah, walaupun kita di rumah masing-masing. Tadi kalian sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kembali kami boleh berkumpul, memujimu, menyembahmu, mendengar firman-Mu. Dan saat sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangi kuasa, tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan dan mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk kami mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Hari-hari ini kasih Tuhan, hari kita semua dalam keadaan sehat, betul? Kakak sangat bersyukur sekali kalian sehat kuat. Nah adik-adik, tapi tanpa kita sadari, kita juga adalah manusia yang lemah, bisa sakit. Siapa yang di sini pernah sakit? Kakak aja pernah sakit sih. Nah kalau hari-hari ini berharap kita semua sehat semua. Jangan ada yang sakit gigi, jangan ada yang sakit gusi ya. Kan kita nggak boleh ke dokter dulu sementara. Nah adik-adik, kita kalau sakit gigi, males banget. Sampai gak bisa ngomong atau sakit sariawan di mulut, gak bisa ngomong, senyum aja susah. Tapi kalau sakit itu paling cuma sehari, 2 hari sembuh. Siapa yang pernah sakit lama? Ada yang pernah demam berdarah? Ya bisa lumayan lama, seminggu gitu ya di rumah sakit adik-adik. Tapi itu semua sesaat dan bisa sembuh, dan kita bisa datang berobat sama dokter. Nah adik-adik, suatu kali ada seorang ibu, ada seorang wanita punya penyakit, bukan harian, bukan bulanan, tapi tahunan. Adik-adik pernah nggak kalian kalau kena luka? Siapa di sini pernah luka berdarah? Berapa lama kamu berdarah? Misalkan kena pisau lagi bantu mamah di dapur ya, atau di sini yang pernah jatuh, kakinya lecet, sikutnya lecet, berdarah-darah, kubrak, jatuh, lecet ya di sini ya, atau benjol di sini. Berdarah-darah, lecet-lecet. Ada yang pernah? Biasanya suka lari ya, tapi nggak juga sih. Siapapun bisa jatuh juga. Lecet, berdarah-berdarah. Kita bersihin, kasih betadin. Ya, 3-4 hari lah ya, kering. Berdarahnya nggak lama. Adik-adik, wanita ini dalam firman Tuhan dicatat, dia mengalami sakit yang luar biasa panjang waktunya. Lama banget. Berapa lama kok gak ada? 12 tahun. Hah? 12 tahun? Kak, umur aku aja baru 8 tahun. Kak, umur aku baru 5 tahun. Ih, wanita ini sakit 12 tahun. Kira-kira kalau anak sekolah udah sekitar 1 SMP, 12 tahun. Lama apa sebentar? Lama banget. Adik-adik, kalau kita nunggu di dokter aja ya, kita udah teleponin dokter. Kring, dok, sama petugasnya, saya mau daftar ya Pak ya untuk berobat sama dokter A. Bisa dapat nomor berapa Pak? Nomor 5. Dapat nomor 5. Tapi dari pasien 1 sampai pasien 4, 2 jam nunggu. Lama gak? Lumayan lama berobat. Apalagi ini waktunya dia sakit selama 12 tahun. Rentang waktu yang sangat panjang. Kita bisa udah sekolah 1 SMP. Adik-adik, wanita ini sakit 12 tahun. Sakit apa? Pendarahan. Pendarahan nggak berhenti-berhenti. Ih, bisa lemes orang kalau pendarahan. Orang sakit demam berdarah aja nggak boleh sampai pendarahan. Kalau udah sampai keluar darah dari gusi, dari kuping, dari telinga, dari hidung, itu sudah bahaya. Orang yang
mau operasi sesar atau operasi apapun, biasanya petugas rumah sakit menyediakan kantong darah. Berjaga-jaga jika terjadi pendarahan supaya orang yang tidak kehabisan darah ditransfusi. Nah, wanita ini sudah mengalami penyakit yang demikian lama, sudah berobat, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Adik-adik, kasihan nggak? Kasihan. Sedih nggak? Sedih. Mungkin dia bisa putus asa ya. Aduh, aku sakit lama sekali. Bisa aja dia putus asa. Bener nggak? Bisa putus asa. Kita aja sakit gigi, kalau dengar orang ngomong aja udah kesakit. Suruh diem. Wah, wanita ini 12 tahun pendarahan. Mungkin terlalu banyak pengobatan yang sudah dia lakukan. Mari kita mulai dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita buka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22. Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam batinnya, dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Adik-adik boleh baca lagi di rumah ya, Matius 9 ayat 20 sampai 22. Injil Matius 9 ayat 20 sampai 22 mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Mungkin dia sudah berobat banyak tempat. Mungkin kalau saat ini terjadi mungkin dia sudah berobat ke seluruh rumah sakit di Jakarta yang bonafit, rumah sakit yang besar. Mungkin juga dia sudah berobat ke luar negeri, yang kata orang kalau berobat di luar negeri pasti sembuh. Mungkin ke Malaysia kah, ke Singapura, atau ke negara lain lah yang punya dokter yang keren menurut pemikiran manusia. Nah adik-adik, wanita ini sampai suatu kali ketika Yesus dalam perjalanan selama di muka bumi di masa hidupnya pergi mengajar dari satu kota ke kota lain, tiba-tiba dalam satu perkumpulan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya dan mengajar dan telah melakukan berbagai mujizat. Wanita ini ada di antara kerumunan itu, tiba-tiba maju mendekati Yesus. Mungkin kayak ini kalau dia mengalami pendarahan biasanya lemes, bisa pucat mukanya. Adik-adik kalau orang mengalami pendarahan mukanya bisa pucat. Kita aja kalau sakit aja bisa pucat ya, apalagi ini pendarahan 12 tahun. Wih, aduh, gimana ya? Badannya mungkin pasti lemes karena kan tubuh kita ini juga terdiri dari darah, mengandung darah sekian liter. Nah, dia berusaha sebisa mungkin. Ketika Yesus berada di daerah situ, lalu dia dengar ada Yesus sedang berada di tempat tinggalnya, maka dia berusaha berjuang gimana caranya supaya saya bertemu dengan Yesus. Adik-adik, saat-saat ini nih ya, kita kan juga sedang mengalami kondisi di mana kita nggak bisa beribadah di gereja. Tapi jangan membuat kita patah semangat untuk tidak beribadah, karena Tuhan Yesus bisa kita temui dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Yesus juga ada di rumah kita. Setuju? Yes, saya setuju. Bahkan Yesus ada dalam hati kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika dia tahu ada Tuhan Yesus, dia berusaha mendekati Yesus. Biasanya kalau Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya mengajar dari satu kota ke kota lain, pasti kan dikerumuni orang-orang ya. Atau sedang berkumpul di dekat Yesus mendengarkan Yesus mengajar. Dia berusaha dalam batin dia berkata, saat ini aku mendengar dari Yesus yang sanggup menyembuhkan. Aku mau, asal aku menjamah jubahnya, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Iman dia muncul ketika dia mendengar nama Yesus, lalu bangkit semangatnya, bangkit rasa keinginannya untuk sembuh. Adik-adik, wanita ini berusaha, nggak berdiam diri. Dia berusaha, dia pegang jubah Yesus. Akhirnya dia dapat meraih jubah Yesus. Zaman dulu pakai jubah tuh panjang gitu ya adik-adik ya. Dipegang tuh baju Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga ada suatu kuasa yang mengalir dalam tubuh wanita ini. Kuasa apa?
sedang menjamah jubahnya. Adik-adik, saat itu Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan dan kau telah sembuh. Wow, sukacita yang luar biasa. 12 tahun adik-adik berusaha berobat, berusaha pergi untuk mencari pengobatan, gak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia berusaha untuk mendekati Yesus, menjamah jubah Yesus, mujizat terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Wanita itu seketika juga pendaharanya berhenti. Bukan masih menetes adik-adik, tapi dikatakan firman Tuhan berhenti pendarahannya karena kuasa Yesus menyembuhkan dia. Adik-adik, begitu juga dengan diri kita. Saat ini kita semua sedang mengalami satu hal di mana semua orang sedang dalam keadaan, bisa dikatakan dalam keadaan takut ketika kena virus corona COVID-19 ini. Ya betul, kita harus tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada, kita harus tetap menjaga kebersihan hidup kita, rajin cuci tangan, pakai masker, jangan pegang-pegang muka, dan hindari kerumunan. Dan kita berharap juga kuasa yang sama yang Tuhan berikan bagi wanita itu juga terjadi bagi kita semua. Untuk kita semua boleh sehat kuat, yang sakit disembuhkan, yang sakit COVID-19 disembuhkan, bahkan bumi ini disembuhkan. Kita mau berusaha. Yang pertama adik-adik, kita mau belajar dari wanita ini. Wanita ini mungkin sempat mengalami putus asa. Sekian lama berobat gak sembuh-sembuh, tapi ketika dia mendengar ada pribadi Yesus yang sanggup menyembuhkan, dia datang, dia jumpai, dia berusaha untuk menjumpainya. Adik-adik, wanita ini memiliki satu kepercayaan yang luar biasa sama Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Artinya apa? Wanita ini percaya bahwa Yesus yang dia jumpai adalah Yesus yang berkuasa. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita sudah sekian lama ikut beribadah. Adakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus ada dan sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan kuasa kesembuhan buat kita semua ketika kita sakit? Mari adik-adik, yang pertama kita mau belajar seperti wanita ini. Percaya kepada Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Ketika ada diri sakit, mari percaya datang kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Kak, berarti kita harus berobat dong. Berobat, tetap berobat ke dokter, minum obat. Jangan udah batuk, pilek, nggak berobat, makannya ciki, makannya citato, makannya goreng-gorengan. Ya adik-adik, itu sih namanya kita cari penyakit. Tuhan mau ajarin kita semua adik-adik, termasuk kayu nih, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus memiliki kuasa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau wanita ini 12 tahun ditolong, kita semua juga pasti ditolong. Amin. Amin. Yang kedua adik-adik, wanita tersebut punya usaha, punya daya juang, dan pengharapan yang sungguh dalam Yesus. Adik-adik, mungkin kamu hari-hari ini sudah mengalami kebosanan, kejenuhan di rumah sekian lama. Kak, kapan sekolah? Kak, kapan ke gereja? Ya, kamu tanya Kayu nih, Kayu juga nggak tahu. Tapi kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya kondisi seperti ini hari-hari ini pasti akan berlalu. Dan kita semua akan kembali ke sekolah, ke gereja, berjumpa di rumah Tuhan. Kita punya pengharapan. Dan kita berusaha. Usaha kita apa adik-adik? Usaha kita adalah kita tetap menjaga tubuh ini tetap sehat. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau belajar dari wanita ini. Hanya 2 hal. Percaya kepada Yesus bahwa dia Allah yang sanggup, yang memiliki kuasa. Kalau Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan setiap kita semua yang sakit. Lebih dari itu adik-adik, percaya bahwa Yesus memberikan keselamatan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Yesus satu-satu jalan kehidupan buat kita, keselamatan buat kita, sehingga kita diluputkan dari kebinasaan. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar dari wanita ini untuk berusaha, tetap berusaha
dan memiliki pengharapan teguh kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Enggak setengah-setengah. Iya, aku percaya. Tapi satu sisi, masa sih aku bisa sembuh? Aku udah lama nih sakitnya nih 3 bulan, mau sembuh-sembuh. Setengah-setengah itu namanya lagi. Enggak percaya, enggak, pengharapannya setengah-setengah. Tapi Tuhan mau kita memberi pengharapan penuh pada Tuhan. Setuju? Yes, saya setuju. Mari adik-adik miliki pengharapan dalam Tuhan, hati yang percaya. Dia juga yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Kita lihat dalam Mazmur 26 ayat 1b. Mazmur 26 ayat 1b bunyinya begini: kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, adik, ini sebagai hafalan kalian, dan kalian tolong hafalkan, lalu minta mama atau papa untuk rekamin videonya, kirimkan ke WA ini. Bunyinya begini ya, Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, adik-adik, percaya dengan tidak ragu-ragu ya, bahwa Yesus Tuhan, Allah yang sanggup menyembuhkan adik-adik dan kita semua. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan bumi ini yang sedang mengalami virus. Percaya? Amin. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Ingat ayat hafalannya, Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Nah, adik-adik, ada satu lagi selain ayat hafalan, kali ini mau kasih kuis sama adik-adik. Berapa lama wanita ini mengalami penyakit? Berapa lama wanita ini mengalami sakit pendarahan? Adik-adik boleh jawab ya. A. 6 tahun. B. 20 tahun. C. 12 tahun. Silakan jawab dan kirimkan ke WhatsApp Kak Yuni atau Kak Donald. Kakak tunggu ya adik-adik, setelah ibadah kalian boleh kirimkan melalui handphone mama papa kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan kesembuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu Kau sanggup menyembuhkan orang yang mengalami pendarahan 12 tahun, Engkau juga sanggup menyembuhkan kami. Bahkan Kau sanggup menyembuhkan bumi ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami. Kami berdoa memberkati bumi ini. Kami percaya Tuhan, kelak Tuhan akan menyembuhkan kondisi ini, dan Tuhan akan menolong kami semua dari pandemi ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap sehat kuat, kami menjaga kehidupan kami menjaga kesehatan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati bangsa kami, berkati negara kami ini Tuhan, berkati bangsa-bangsa yang ada. Dan Tuhan, sekarang kami mau turun berkat-Mu atas kami. Ada di kasih Tuhan, tangan-Mu dan arahkan hati-Mu pada Tuhan. Kami minta setiap perkataan kami diberkatilah Engkau dalam masa mudamu, diberkatilah hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah papa mamamu, keluarga besarmu, diberkatilah Engkau dalam studimu, sekalipun Engkau saat ini sedang belajar secara jarak jauh melalui online. Engkau tetap setia, Engkau tetap sungguh-sungguh belajar sehingga Engkau berhasil dalam studimu. Tuhan memberkati Engkau dengan hikmatnya daripada Tuhan. Berkatilah Engkau ketika Engkau keluar masuk rumahmu, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dijauhi dari segala penyakit yang ada. Diberkatilah Engkau selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat penghiburan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus